Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast Malabi Kemenak Mamuju. Kali ini saya Haslawati akan hadir lagi ke hadapan Anda bersama narasumber yang luar biasa dan tentu sebagai kelanjutan materi-materi yang sudah kami paparkan untuk Anda. Dan narasumber kali ini masih orang sukses ini, orang yang luar biasa, sosok yang luar biasa. Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua Pokjalu Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, yang insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita semua. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya pasti masih cerah ceria ya. Ya, Alhamdulillah. Iya, itulah yang kita harapkan. Ya, setelah melihat dari kegiatan-kegiatan tadi ini, luar biasa loh Pak Kiai, hingga sampai juga di sini. Ya, Alhamdulillah. Meskipun cuaca agak mendung, ya, betul. Kurang mendukung. Ya. Soalnya sih lagi hujan-hujan di luar Pak Kiai. Iya, Pak Kiai, kemarin-kemarin kita sudah membahas masalah tingkatan-tingkatan puasa. Iya. Nah, kayaknya ini tingkatan puasanya harus ada sandingannya itu loh, kelanjutannya atau pasangannya dari puasa itu, yakni zakat fitrah. Dan hikmah dan manfaat zakat fitrah itu seperti apa sih Pak Kiai? Sedikit mukadimahnya untuk pemirsa, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa podcast Malabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada dialog agama kita pada saat ini kita akan membicarakan tentang hikmah dan tujuan daripada zakat fitrah. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa zakat fitrah merupakan suatu ibadah yang disyariatkan berkaitan dengan setelah berbukanya kita dari bulan Ramadan. Ya. Dengan masuknya awal bulan Syawal, ya, maka disitulah waktu untuk wajib menunaikan zakat fitrah. Dan Nabi SAW menyatakan farda Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'am min tamrin aw sa'am min syair al-abdi wal hurri wad dzakari wal unsa wasagiri wal kabiri minal muslimin. Artinya Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah itu berupa satu kurma atau gandum terhadap orang-orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki, wanita, anak-anak maupun orang dewasa dari kalangan orang-orang Islam. Ya. Nah, ini tentunya kita pahami bahwa siapapun dari kalangan orang Islam itu, meskipun dia masih anak-anak, ya, atau dia itu hamba sahaya, ya, itu terkena zakat fitrah. Tentunya itu dilaksanakan oleh orang-orang yang yang menjadi penjamin, ya, yang atau wali daripada orang-orang tersebut, ya. Nah, oleh karena itu kita harus pahami bahwa ini merupakan kewajiban yang menyeluruh bagi semua umat Islam yang tentunya memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya itu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhuratal lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matal masakin. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu dalam rangka untuk tuhuratal lis-shaimi, minal lagwi warrafath, dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang buruk, ya, dan perkataan-perkataan yang buruk atau yang tidak baik. Dan yang kedua adalah sebagai tu'mah lil masakin, itu memberikan makan bagi orang-orang yang miskin. Ya. Jadi supaya pada hari raya ini orang-orang miskin juga bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri dengan gembira, ya, tanpa khawatir dengan apa yang mereka akan makan pada hari itu. Jadi sekira itu sebagai pendahuluan. Baik Pak Kiai, cukup menarik tentang zakat fitrah ini. Ternyata zakat fitrah ini setelah tadi diungkapkan Pak Kiai, saya menyimak, wah ternyata merupakan kewajiban ya. Dan itu tidak menentukan, tidak menarget ini umur sekian baru diwajibkan, tidak. Betul, ya. Tidak sama dengan sholat,
puasa, tapi ternyata ini biar kecil umurnya masih ini, tetap juga diwajibkan berzakat. Karena dia sifatnya apa namanya ya, zakat jiwa. Oh, zakat artinya jiwa. Per individu, per kepala. Oh, ya, gitu makanya dalam bahasa yang lain, istilah yang lain itu zakatul fitri, dinamakan juga zakatul ru'us, atau zakatul nafs, karena dia berkaitan dengan jiwa atau kepala setiap muslim. Baik, Pak Kiai, kita lanjut lagi ini. Ini cukup menarik karena memang sih biasanya masyarakat itu berbondong-bondong membayar zakat fitrah setelah di pertengahan Ramadan. Nah, kira apa yang sudah ada aturan seperti itu nanti di pertengahan Ramadan sampai malam fitri itu? Waktunya untuk membayar zakat atau memang di awal puasa atau bagaimana ini Pak Kiai? Jadi memang untuk ketentuan kapan ya boleh untuk menunaikan zakat fitrah ini di kalangan ulama fikih itu terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah boleh kita tunaikan sejak masuknya awal bulan Ramadan. Misalnya dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian bahkan dari kalangan ulama Hanafiyah, atau Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa sebelum masuk Ramadan pun juga sudah bisa. Untuk membayar zakat fitrah itu. Nah, kalau untuk Imam Ahmad, Imam Malik itu ketika masuk waktu 2 hari atau 2 hari sebelum hari raya itu sudah bisa. Ya sedikit lagi Pak Kiai, ini kayaknya perlu kita pemahaman disampaikan secara detail betul, karena terkadang di kalangan umat itu dia masih belum bisa memahami zakat dengan yang namanya sedekah. Ini kayaknya perlu dipaparkan ini apa kan, karena terkadang saya kan sudah berbagi-bagi juga kemarin, ngapain lagi saya ini? Saya sering mendengar komentar seperti itu. Silakan Pak Kiai. Jadi berbeda ya tentunya antara zakat dan sedekah. Zakat ini memiliki ketentuan-ketentuan yang khusus. Harta-harta apa saja yang harus dizakati, kemudian berapa minimal banyaknya harta itu terkena kewajiban zakat, lalu berapa persen atau berapa jumlah yang dikeluarkan dari masing-masing harta tersebut untuk sebagai zakat, dan kemudian disalurkan ke mana saja zakat itu. Itu ada ketentuannya seperti itu. Sedangkan sedekah ini tidak tidak terikat dengan ketentuan seperti itu. Jadi sedekah itu bisa berupa apa saja, bisa sebagai berupa bentuk materi, bisa berupa jasa atau tenaga, bahkan senyum itu juga sedekah. Seorang suami yang memberikan hak istrinya juga itu sedekah, dan seterusnya. Jadi kalau zakat fitrah ini Pak Kiai, apakah ada ketentuan bahwa harus membayar zakat fitrah dengan material kayak beras, kayak ini kayaknya ada juga dalam bentuk uang, bahkan ada yang membayar zakat fitrah itu ada berasnya, ada uangnya, ada minyaknya lagi. Apakah itu memang begitu aturannya Pak Kiai? Silakan. Betul. Jadi praktek di masyarakat ini biasa, karena kebetulan kami juga biasa menerima dan menyalurkan zakat fitrah ini dari jamaah masjid. Ada yang kemudian berzakat fitrah membawa beras, kemudian ada juga diberikan uang sedikit. Lalu ada di situ ada indominya, ada asamnya, ada garamnya, bahkan begitu. Yang seperti itu yang merupakan sembako atau kebutuhan pokok itu, makanan. Ada. Tetapi bagaimana sebenarnya ketentuan yang dizakat fitrahkan itu? Dalam hadis Nabi disebutkan itu sa'an min tamrin aw sa'an min syair. Berupa satu sa' daripada kurma dan atau gandum itu pada masa Nabi SAW, karena itu merupakan makanan yang pokok pada waktu itu. Jadi satu sa' ini kemudian dikonversi dengan ukuran kita sekarang ini, kalau dia berupa liter itu kurang lebih 3,5 liter, atau ke dalam bentuk kilogram itu kurang lebih 2,5 kilogram sampai 2,7 kilogram, ada seperti itu.
Jadi dia berupa makanan pokok, jadi sehingga disesuaikan masing-masing kita sekarang ini dimanapun kita berada, apa makanan pokok yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya kalau kita makan beras, ya, maka beraslah yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah, ya, sesuai dengan tingkatan beras juga yang kita makan sehari-hari. Karena beras ini kan ada juga yang premium, ada medium, ada yang beras bulog, ya. Bahkan ada yang beras campur jagung dan sebagainya. Nah, sesuai dengan apa yang kita makan itu sehari-hari, maka itu kita itulah yang kita keluarkan untuk menjadi zakat fitrah. Dan kita keluarkan yang terbaik lah, seperti itu. Maksud saya, jangan sampai kita makan sehari-harinya ini adalah beras premium, tapi ternyata yang di zakat fitrahkan itu adalah beras yang kualitasnya paling rendah. Itu jangan seperti itu. Ya. Atau mungkin juga ada yang mengeluarkan zakat fitrahnya lebih dari ketentuan tadi, ya. Mungkin dia itu langsung misalnya 4 liter, ya. Atau mungkin 3 kilogram, ya, dikeluarkan. Itu tidak ada masalah, lebih tidak ada masalah. Yang penting jangan kurang. Jangan kurang. Ya. Jadi seperti itulah ketentuan-ketentuan yang ada berkaitan dengan apa yang dikeluarkan dan berapa banyaknya. Iya. Saya tertarik lagi dengan apa yang Pak Kenny sampaikan tentang membayar zakat itu sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Kalau umpama beras bulog, ya bulog. Tapi kalau seumpama seseorang ini mengkonsumsi yang namanya premium, ya kan, beras-beras kualitas yang inilah Pak Kiai. Tapi saat dia membayar zakat fitrah, karena ini kayaknya tradisi juga sih, pernah saya melihat itu, dia membayar zakat fitrah itu dengan jagung. Karena katanya hasil tanah ini. Apakah ini bagian dari cerminan kepribadian seseorang atau bagaimana Pak Kiai? Oh ya, jadi tentunya perlu diluruskan, ya, pemahamannya tentang zakat fitrah itu, karena berbeda dengan maksud yang disampaikan tadi. Ya, karena dia maksudnya ini adalah hasil dari dari kebun itu ada ketentuan tersendiri, untuk itu dia ada namanya zakat pertanian, atau zakat biji-bijian. Yang 5% atau 10%, tergantung nanti apakah diairi atau dibiayai atau dan sebagainya, ya. Nah, jadi kalau dia misalnya memenuhi nisab atau batas minimal perolehan daripada hasil pertanian itu, ya, maka dia memenuhi nisabnya, maka dia harus mengeluarkan 5% untuk zakatnya. Setelah tentunya dipotong, ya, semua biaya-biaya pengeluaran untuk operasionalnya. Nah, itu ada ketentuan khusus untuk itu, ya. Tapi kalau untuk zakat fitrah, ya itu tadi sesuai dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, ya. Jadi jangan sampai yang kita konsumsi sehari-hari ini beras misalnya, tapi kemudian yang dia keluarkan itu adalah jagung, ya. Karena berpikir ini yang saya hasilkan dari kebun. Tidak, itu ada sendiri, dia punya jalurnya. Jadi ada namanya zakat harta, dan salah satu jenis bagian zakat harta itu adalah zakat biji-bijian atau pertanian. Nah, oke Pak Kiai, kita berlanjut lagi, ini cukup menarik. Terus yang zakat fitrah ini, oke lah, kita melirik lagi dengan kalangan umat, tidak semuanya memiliki kasihan penghasilan yang Pak Kiai. Bahkan terkadang untuk dimakan pun susah. Apalagi kalau dia mau bayar zakat. Nah, bagaimana hukumnya yang seperti ini? Apakah dia tetap juga melakukan zakat lalu membayar zakat, lalu bagaimana dia membayarnya? Dimakan aja nggak cukup. Bagaimana ini Islam menyikapinya? Jadi sebenarnya yang terkena ketentuan wajib zakat fitrah itu adalah orang yang memiliki kelebihan makanan, gitu. Untuk dirinya dan keluarganya di hari raya, satu hari. Itu. Kemudian yang kedua, kalau memang dia tidak memiliki itu, dia tentunya akan termasuk juga golongan fakir atau miskin, bisa seperti itu, ya. Maka ada cara lain, yaitu amil, memberikan kepadanya haknya, bagiannya, ya. Kemudian kalau dari bagiannya ini ada kelebihan yang bisa dia zakat fitrahkan untuk diri dan keluarganya, maka dia keluarkan dari situ setelah dia menerima bagiannya.
Iya, iya. Nah, itu. Atau bisa juga misalnya ada orang memang tidak punya beras, tidak punya uang misalnya. Iya. Ya, tapi masih dia punya barang-barang di rumahnya yang bisa berharga, bisa diuangkan. Ya, jadi bukan barang-barang yang apa namanya, misalnya pakaian, tapi pakaiannya itu banyak ya pakaiannya. Atau mungkin ada pohon pisangnya yang sudah berbuah dan sudah bisa untuk dipasarkan, dijual. Atau dia punya ayam, dia pelihara ayam misalnya ya, beberapa ekor. Nah, itu bisa dijual dulu itu yang seperti itu. Kemudian diberikan beras, lalu dia dengan itu dia berzakat fitrah. Nah, jadi tidak otomatis juga misalnya seseorang itu kalau tidak punya sama sekali uang atau beras di rumahnya karena dia itu orang miskin, belum tentu dia terbebas dari itu. Tapi dilihat dulu apakah betul dia memang tidak punya barang-barang yang bisa dicairkan, yang bukan barang-barang pokok ya. Ya, misalnya tadi yang saya sebutkan itu contohnya. Baik Pak Kiai, ini kan untuk yang membayar zakat. Nah, apakah sudah ada ketentuan khusus yang bisa menerima kita menyerahkan zakat itu siapa? Ya. Jadi karena memang, yang selama ini kita melihat apakah Pak Im atau memang ada tersendiri nih orang-orangnya. Oh ya, jadi untuk penyaluran zakat ini penting ya. Iya. Penting sekali berkaitan dengan masalah penyaluran zakat ini. Di negara kita ini itu kita harus salurkan melalui amil yang sudah resmi. Ya, jadi ada dua. Apakah itu Badan Amil Zakat Nasional, ya, tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, kemudian dari situ kemudian membentuk UPZ di masjid, ya, ada SK-nya amil-amil di masjid itu, ya. Atau yang kedua adalah melalui lembaga amil zakat, ya, seperti Baitul Mal Hidayatullah, ya, Laziz NU, Laziz Muhammadiyah, ya, Wiz Wahda Islamiyah, ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang sudah bergerak dalam hal lembaga amil zakat ini. Nah, yang perlu kita perhatikan jangan sampai kita ini menyalurkan zakat kita itu bukan pada amil-amil yang resmi, tapi amil-amil yang liar, yang tidak memiliki apa namanya wewenang dari pemerintah melalui Badan Amil Zakat maupun lembaga amil zakat itu tadi. Ya. Amil liar ini biasa saja orang lain masuk ke satu kampung, ya. Kemudian di kampung itu dia memungut zakat fitrah. Setelah itu dia pergi pulang ke kampungnya atau ke daerah lain. Dia tidak salurkan. Ya. Kenapa? Karena memang liar. Ya. Nah, apapun yang diterima atau yang dipungut dari zakat ini itu harus tercatat secara bisa diaudit, ya. Karena memang ketentuan dari undang-undang seperti itu. Kita bersyukur bahwa di negara kita sudah ada undang-undang zakat, ya, berlaku. Tapi terkadang itu Pak Kiai ada di pelosok-pelosok, di kampung-kampung lah, ya, pelosok. Karena Pak Imamnya di situ yang katanya cukup fasih bacaan ayat-ayat, bacaan doanya. Jadi lewat mereka untuk menyalurkan zakat. Nah, kira-kira zakatnya itu kalau umpama tidak tersalur, ditampung aja di rumahnya, bagaimana itu Pak? Ya, jadi sebenarnya ini salah satu tanggung jawab daripada Badan Amil Zakat, ya, nasional, daerah tentunya, untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para imam, sekaligus juga meng-SK-kan mereka sebagai UPZ atau amil, ya, paling tidak begitu, ya. Setiap desa atau kelurahan itu ada UPZ minimal, kemudian dari UPZ itu terdiri dari beberapa amil yang ada di masjid-masjid itu. Kemudian mereka diberikan pembinaan, pelatihan, pendidikan, ya, bagaimana caranya menerima, mencatat, melaporkan apa yang mereka terima sehingga bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena kan saya kira tidak ada orang yang sengaja mau apa namanya berdosa dan sebagainya, tidak amanah begitu melaksanakan. Apalagi ini yang dilayani adalah masalah ibadah, dan itu berkaitan dengan orang banyak. Ya, oleh karena itu harus diberikan pembinaan. Seperti itu. Jadi Pak Kiai, kalau sudah tersalurkan ini zakat sudah tertampung, apakah di lembaga amil zakat yang mana itu? Nah, kira-kira disalurkan kemana itu nantinya? Oh ya, jadi ini sering ada tanda tanya memang dari masyarakat. Di kalangan fuqaha, ya, di kalangan fuqaha itu ada yang menyatakan bahwa itu
semuanya itu disalurkan ke fakir miskin. Fakir miskin doang? Ya, betul. Ada juga misalnya di Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa siapapun dari 8 asnaf, ya 8 golongan orang ini yang termasuk dalamnya itu boleh untuk disalurkan, misalnya mu'allaf, ya, gharimin, fisabilillah, ya, ibnu sabil, ya, bisa semuanya, ya, bukan hanya fakir dan miskin, ya, termasuk amil tentunya, ya. Ya, cukup menarik ini Pak Kiai, bincang-bincang kita kali ini. Dan wah, kayaknya masih banyak yang perlu dipertanyakan, yang diperbincangkan nih, tapi sayang sekali durasinya sangat singkat. Baik Pak Kiai, terima kasih atas kiranya di studio. Ya, semoga saja ke depannya masih bisa bersua di tempat ini dan berbagi ilmu kepada masyarakat, kepada pemirsa. Baik pemirsa, saya Selawati akan tarik diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi